Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Qurratu A'yun. Kita akan membahas bersama tentang pembelajaran pada implementasi daripada kurikulum Merdeka. Pada implementasi sekolah saat ini, itu telah memberlakukan adanya kurikulum Merdeka, yaitu kurikulum yang benar-benar dapat menggali potensi dan kemampuan siswanya yang sesuai dengan kodrat mereka, sehingga diperlukan adanya pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang akan kita bahas kali ini adalah tentang tahapan proses berpikir dalam merencanakan pembelajaran, kemudian dalam penyusunan modul ajar, selanjutnya pembelajaran yang berdiferensiasi. Kita singgung juga tentang dimensi profil pelajar Pancasila, dan yang terakhir tentang platform Merdeka Mengajar. Kita awali dengan tahapan pada proses berpikir dalam merencanakan pembelajaran. Diawali dengan yang pertama memahami CP, capaian pembelajaran, kemudian merumuskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga menyusun ATP, alur tujuan pembelajaran, dan yang keempat merancang pembelajaran. Capaian pembelajaran adalah kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik atau siswa dalam satu fase. Dan pada capaian pembelajaran ini diharapkan siswa dapat mengembangkan adanya keterampilan proses. Di antaranya satu mengamati, kemudian yang kedua mempertanyakan dan memprediksi, yang ketiga merencanakan dan melakukan penyelidikan, yang keempat memproses dan menganalisis informasi, yang kelima mengevaluasi dan refleksi, dan yang terakhir mengkomunikasikan hasil. Dan juga diupayakan pembelajaran yang bersifat kontekstual, yaitu pembelajaran yang dapat dikaitkan dengan keseharian siswa. Kemudian tahapan yang kedua adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini dirumuskan dengan menganalisis kompetensi dan ruang lingkup materi pada capaian pembelajaran. Kemudian tahapan yang ketiga menyusun ATP, alur tujuan pembelajaran. ATP ini kalau dulu sama dengan silabus, yang tentunya berfungsi untuk merencanakan, mengatur, atau dalam arti merupakan perencanaan dan pengaturan pembelajaran serta asesmen secara garis besar, tentunya untuk jangka waktu satu fase. Kemudian tahapan yang keempat adalah merancang pembelajaran. Pada perancangan pembelajaran, tentunya guru harus bisa mendesain pembelajaran yang inovatif, dan ini harus sudah terencana saat menyusun adanya modul ajar. Pada pembuatan modul ajar ini diawali dengan informasi umum, yaitu diisi dengan identitas, kemudian profil pelajar Pancasila, sarana prasarana, target siswa, dan model pembelajaran yang dipakai. Nah, sekarang kita bahas bersama apa perbedaan antara model pembelajaran, pendekatan, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, teknik pembelajaran, dan taktik pembelajaran. Model pembelajaran adalah satu kesatuan yang utuh yang terdiri dari mulai dari pendekatan, kemudian strategi, metode, dan teknik serta taktik. Kemudian pendekatan adalah sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Apakah menggunakan student center approach, yaitu pendekatan pada siswa, atau menggunakan teacher center approach, pendekatan berpusat pada guru. Kemudian strategi pembelajaran, jadi kegiatan pembelajaran di mana untuk mencapai tujuan pembelajaran tapi masih bersifat konseptual. Kemudian di situ juga mencakup adanya metode pembelajaran, yaitu cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang disusun, tentunya dalam bentuk yang kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan. Kemudian bagaimana dengan teknik pembelajaran? Itu adalah cara yang digunakan guru untuk mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Sedangkan untuk taktik pembelajaran adalah cara guru saat dia mengajar. Apakah dengan humoris atau dengan
sesuatu yang serius. Nah, itu merupakan taktik daripada seorang guru. Kemudian untuk metode pembelajaran yang merupakan bagian dari model pembelajaran itu, di mana tadi dikatakan bahwa metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru untuk mengimplementasikan rencana pembelajaran yang telah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan, sedangkan strategi pembelajaran itu hanya konseptualnya saja. Nah, sekarang macam-macam daripada metode pembelajaran, diantaranya adalah ada studi kasus. Siswa berdiskusi dari kasus yang kita tentukan untuk menganalisa, mensintesa, dan mengevaluasi kasus tersebut. Kemudian ada metode demonstrasi, siswa memperagakan di depan kelas. Kemudian metode discovery, yaitu siswa digiring untuk bisa menemukan sendiri pengetahuan atau konsep baru. Ada juga metode jigsaw, yaitu berkelompok dengan materi yang berbeda. Kemudian yang kelima ada metode diskusi kelompok. Ada juga metode bermain peran, kemudian metode tugas proyek, yaitu siswa melakukan riset, eksperimen, terjun langsung ke lapangan, atau siswa dapat menghasilkan suatu produk, sehingga siswa dapat berpikir kritis dan kreatif. Ada juga dengan metode kunjung karya, jadi saling berkunjung ke hasil proyek antar individu atau kelompok. Kemudian bagian modul ajar yang kedua yaitu tentang komponen inti yang terdiri dari tujuan pembelajaran, pengetahuan prasyarat, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, dan kegiatan pembelajaran. Ada yang baru pada implementasi kurikulum Merdeka di saat menguraikan kegiatan pembelajaran, di mana di situ disisipkan adanya persepsi di awal. Persepsi dapat berupa ice breaking, mindfulness, tentunya itu sebagai wujud pembelajaran sosial emosional. Kemudian adanya pertanyaan-pertanyaan pemantik, tentunya untuk menggugah siswa termotivasi dan juga ingin mengetahui kemampuan awal siswa. Kemudian melakukan asesmen diagnostik sebagai upaya untuk mengelompokkan siswa. Di sini disesuaikan dengan strategi pembelajaran diferensiasi yang mau diambil, mau dibagi dalam bentuk di mana dikelompokkan berdasar gaya belajar siswa, berdasar minat ataupun bakat. Bagian modul ajar berikutnya yaitu adanya perangkat asesmen, baik itu asesmen formatif, asesmen keterampilan proses, asesmen sikap ataupun asesmen karya. Kemudian juga di situ ada pengayaan dan remedial dan refleksi guru dan siswa. Kemudian bagian modul ajar yang terakhir yaitu berupa lampiran-lampiran. Di situ adanya lembar kerja peserta didik atau LKPD, kemudian materi, sumber referensi, daftar pustaka, dan glosarium. Lalu bagaimana dengan pengembangan modul ajar pada kegiatan pembelajaran? Seperti yang telah disampaikan di awal bahwa pengembangannya dapat berupa adanya mindfulness atau ice breaking, kemudian adanya pertanyaan pemantik, persepsi, selain itu juga menindaklanjuti asesmen diagnostik yang sudah dibuat, dan tentunya yang terakhir adalah pembelajaran diferensiasi. Pada pembelajaran yang berdiferensiasi, terdapat 3 strategi yang dapat diambil sebagai alternatif, yaitu strategi secara konten, kemudian proses, maupun produk. Pada strategi pembelajaran secara konten, maka asesmen diagnostik yang kita lakukan sebelumnya itu untuk memetakan siswa berdasar minat, bakat, dan kemampuan. Dan guru dapat melengkapi dengan instrumen treatment untuk masing-masing kelompok dengan konten atau isi materi yang berbeda-beda, tetapi dengan tema yang sama. Kemudian pada strategi pembelajaran secara proses, maka asesmen diagnostik yang dilakukan untuk memetakan siswa berdasar gaya belajarnya, yaitu sesuai auditori atau visual atau kinestetis. Dan dalam modul ajar tersebut juga telah disampaikan instrumen treatment inovatif apa yang akan diberikan di masing-masing kelompok. Dan pada strategi pembelajaran secara produk, ini berhubungan dengan bentuk tugas yang akan dikerjakan oleh siswa. Kita berikan choice ataupun pilihan untuk siswa, dapat berupa artikel, poster, infografis, PPT, video, deskripsi, ataupun laporan.
Kita beralih pada dimensi pada profil pelajar Pancasila, ada 6, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis, bergotong royong, berkebinekaan, kreatif dan mandiri. Telah diketahui bersama bahwa profil pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Sedangkan penguatan profil pelajar Pancasila yang sudah dilakukan di sekolah adalah merupakan suatu proyek, yaitu kegiatan ko-kurikuler yang berbasis proyek tadi ya, yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter. Tentunya disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan. Dan P5 ini atau penguatan profil pelajar Pancasila ini harus bersifat fleksibel, baik dari segi muatan, kegiatan, ataupun waktunya. Tema daripada P5 untuk jenjang SMA diantaranya yang pertama ada gaya hidup berkelanjutan, yang kedua kearifan lokal, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, yang keempat bangunlah jiwa dan raganya, yang kelima suara demokrasi, yang keenam rekayasa dan teknologi, yang ketujuh kewirausahaan, dan yang kedelapan kebekerjaan. Kemudian tahapan pada P5 ini ada 3. Yang pertama tahap pengenalan, yang kedua tahap kontekstualisasi, yang ketiga tahap aksi nyata. Untuk tahap pengenalan diantaranya dengan sosialisasi, bisa berkenalan fasilitator, kemudian menonton video, ataupun bermain peran keberagaman. Kemudian pada tahap kontekstualisasi diantaranya bisa penelitian diawali sosialisasi pembuatan karya ilmiah misalkan, kemudian dengan adanya wawancara atau observasi, menyusun laporan, merancang produk, membuat produk, uji coba produk, revisi dan finalisasi produk, ataupun persiapan pameran produk. Sedangkan pada tahap aksi nyata tentunya di situ akan ada pameran dan penilaian produk serta evaluasi dan refleksi. Untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka, maka setiap guru harus menyelesaikan adanya platform Merdeka Mengajar. Nah, tentunya diharapkan semua guru telah mempelajari pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar ini. Kemudian dalam PMM atau platform Merdeka Mengajar ini terbagi menjadi 3, yaitu ada poin mengajar, kemudian belajar, dan berkarya. Pada bagian mengajar itu berisi tentang fitur asesmen dan perangkat ajar. Kemudian pada bagian belajar berisi fitur video inspirasi dan juga pelatihan mandiri. Dan pada bagian berkarya itu berisi tentang bukti karya saya. Dan pada pelatihan mandiri terdapat beberapa topik, diantaranya Merdeka Belajar yang terdiri dari 5 modul, kemudian kurikulum merdeka ada 2 modul, profil pelajar Pancasila 8 modul, perencanaan pembelajaran 3 modul, asesmen SMP, SMA, SMK 3 modul, penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid SMP, SMA dan paket B dan C yaitu 3 modul, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dari SMA maupun paket C yaitu 7 modul, dan yang terakhir adalah disiplin positif yang terdiri dari 4 modul. Tadi diuraikan bahwa setiap topik itu terdiri dari beberapa modul. Misal pada topik Merdeka Belajar, diantaranya terdiri dari modul. Diantaranya modul yang pertama mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Dan modul yang kedua mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul yang keempat mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul yang kelima pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Dan setiap topik yang terdiri dari beberapa modul tadi selalu diakhiri dengan pemahaman materi melalui modul aktivitas berupa pemahaman materi dan latihan pemahaman.
Kemudian ada juga cerita reflektif sesuai dengan refleksi pengguna. Kemudian ada post test, yaitu evaluasi pemahaman modul yang diakhiri dengan aksi nyata. Demikian uraian kami tentang implementasi kurikulum merdeka pada pembelajaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.